Perkenalkan, nama saya Adinda Siska Priyastiti dengan nomor induk mahasiswa 20420101002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir atau tugas akhir pengantar agroindustri. Yang pertama adalah sarana agroindustri, di mana sarana agroindustri dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaan, peranan, dan sifatnya. Berdasarkan peranannya, maka sarana agroindustri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat dan bahan. Alat merupakan barang yang dapat digunakan berulang-ulang sebagai alat pendukung, seperti mesin sortir, mesin IGF, mesin metal detektor, mesin vakum, dan mesin shocking. Kemudian bahan-bahan yaitu barang yang diperlukan sebagai bagian dari komponen setiap tahapan produksi, sehingga sifat penggunaannya habis pakai, seperti raw material itu sendiri, kemudian bahan yang sengaja ditambahkan seperti STTP, SAP, dan klorin. Kemudian juga ada bahan pengemasan seperti master karton, plastik PE, kaleng untuk pengalengan. Kemudian poin yang kedua yaitu kondisi agroindustri di Indonesia. Dikutip dari Center of Sustainable Development Goals Studies, kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan ambruk di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Dari beberapa aspek yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian yang sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk perikanan seperti yang dilaporkan oleh WTO. Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Kemudian urgensi yang kedua yaitu kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Tahun ini pun diramalkan akan adanya kekeringan yang lebih parah dibandingkan biasanya. Ini menambah risiko ambruknya sektor pertanian di luar dampak pandemi COVID-19. Kemudian aspek kedua yaitu krisis membuka jendela kesempatan atau window of opportunity untuk merevitalisasi sektor pertanian. Kondisi ketertutupan penuh perdagangan internasional akan menguji kerasnya sistem produksi pertanian di Indonesia dan akan membantu mengidentifikasi titik-titik kelemahan untuk diperbaiki dalam konteks jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu potensi preventif agroindustri. Dari data yang saya dapatkan, agroindustri menyumbangkan tenaga kerja paling banyak, kemudian menyumbang GNP bagi Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Kemudian sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Potensi pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati atau agroekosistem. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, termasuk plasma nutfah yang melimpah. Biodiversity darat di Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Brazil. Sedangkan biodiversity laut di Indonesia menempati nomor 1 di dunia. Kemudian potensi perikanan di Indonesia juga terbaik di dunia.
Sementara itu, komoditas ekspor hasil perikanan di Indonesia antara lain yaitu udang, tunus albakares, dan ikan pelagis lainnya, cephalopod seperti cumi, gurita, dan sotong. Kemudian ada Protunus palagicus, rajungan, diikuti ikan demersal, talapia, serta rumput laut. Di antara enam komoditas ekspor tersebut, udang menjadi produk ekspor dengan nilai tertinggi yaitu 37%, kemudian diikuti oleh tunus albakares 15%, diikuti oleh cephalopod cumi 11%, kepiting 8%, rumput laut 7%, dan nila 1%. Kemudian lahan pertanian. Dari data kajian akademisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar merupakan kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Kemudian poin keempat yaitu teknologi, manajemen, dan sistem agroindustri. Sistem informasi dalam agroindustri ada 3. Yang pertama yaitu raw material, di mana sistem informasi yang diharapkan dapat mengakomodir permasalahan dengan sistem lelang secara elektronik. Para pemasok bahan baku agroindustri hanya menawarkan produknya lewat internet. Kemudian pihak perusahaan agroindustri lah yang memfollow up-nya dan transaksi jual beli bahan baku akan berjalan sesuai yang diharapkan. Cheaper, better, and faster. Kemudian yang kedua adalah proses. Sistem informasi pada proses dilengkapi dengan komponen-komponen yang bersifat robotic based system. Sistem informasi dilengkapi dengan sistem pendeteksi produk berdasarkan warna, bentuk, dan bobot, sehingga perhitungan tingkat produktivitas pelaku pabrik termasuk quality controlnya dapat seluruhnya dilakukan secara elektronisasi. Kemudian yang ketiga adalah produk. Begitu juga sistem informasi pada produk dapat digunakan di dalam distribusi barang jadi. Sedangkan untuk marketing dan selling, sistem informasi e-commerce diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah marketing dan selling. Karena e-commerce adalah real page system perdagangan konvensional ke perdagangan berbasis web dan 100% terelektronisasi. Selanjutnya, dalam hubungan ini sistem agribisnis mengandung pengertian sebagai rangkaian kegiatan beberapa subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Subsistem tersebut yaitu ada input faktor yang mencakup pengadaan, production subsistem yang mencakup budidaya, kemudian processing subsistem yang mencakup agroindustri hasil pertanian, kemudian marketing subsistem faktor produksi hasil produksi dan hasil olahan, kemudian supporting institution subsistem yaitu subsistem jasa. Manajemen adalah pengelolaan suatu industri yang berbahan baku utama hasil pertanian. Manajemen agroindustri, proses manufaktur pada umumnya yaitu ada 3. Teknik industri mencakup perencanaan, standarisasi, dan metode. Kemudian plant service mencakup penerimaan, shipping, gudang, transportasi internal. Kemudian plan ketiga yaitu plant engineering mencakup mesin, listrik, peralatan, sumber daya, perawatan. Kemudian adalah fungsi-fungsi manajemen. Tujuan dari planning sendiri yaitu organisasi memutuskan cara yang baik untuk mencapai tujuan, sedangkan pembuatan keputusan adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dalam memilih langkah-langkah
atau tugas yang harus dilakukan untuk mencapai organisasinya. Kemudian organizing, fungsi pengorganisasian terdapat pengelompokan kegiatan penyusunan seperti struktur organisasi, kemudian lanjut pada leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota dapat berada dalam organisasi dan dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang terakhir adalah controlling manajemen yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan penghimpunan informasi yang dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelum, dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Kemudian aspek-aspek perencanaan agroindustri, yaitu ada aspek produksi, aspek pemasaran, aspek distribusi, aspek teknologi, dan aspek manajerial. Poin yang terakhir adalah ajakan pengembangan agroindustri, di mana pengembangan agroindustri dapat dilakukan dengan cara meningkatkan MSDM, dengan cara diadakannya pelatihan, kemudian pengenalan terhadap teknologi masa kini, kemudian diadakannya sertifikasi untuk para pekerja dan untuk perusahaan. Kemudian diadakan juga sertifikasi bagi pembudidaya. Saya ambil contoh seperti pembudidaya ikan. Nah, pembudidaya ikan ini CPIB sendiri diberikan kepada pembudidaya yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian tujuan dari CPIB sendiri yaitu untuk memastikan komoditi tersebut bebas dari penyakit serta aman untuk kesehatan dan baik dikonsumsi. Kemudian penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan juga dilakukan melalui penerapan cara karantina ikan yang baik (CKIB) di unit usaha pembudidaya perikanan. Kemudian penerapan HACCP pada industri besar. Penerapan HACCP sendiri dilakukan apabila suatu perusahaan telah melaksanakan GMP dan SSOP dengan baik, karena tiang penyangga HACCP adalah GMP dan SSOP itu sendiri. Kemudian penerbitan Healthy Certificate. Healthy Certificate ini akan diberikan kepada perusahaan yang telah menjalankan HACCP dengan baik dan benar. Tujuan dari Healthy Certificate sendiri yaitu sebagai jaminan bahwa produk yang diekspor sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia. Kemudian adanya inovasi produk, di mana diadakannya penganekaragaman produk agar produk yang bernilai rendah akan bernilai jual tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.